A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan sahabatku semuanya, sobat winner, semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang menghadapi masalah-masalah hidup. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, dan untuk sobat winnerku semuanya sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba, semoga Allah segera lunaskan seluruh amanah-amanahnya dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus usaha kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, digunjing oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, disegerakan untuk halal tanpa proses pacaran. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Buat sobat winnerku semuanya yang masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga bergegas meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku yang sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Untuk sobat winnerku semua yang memiliki hajat untuk berangkat umrah maupun haji, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa ke tanah suci menunaikan ibadah haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap bangun tidur pagi hari, cobalah untuk selalu bersyukur, mensyukuri. Karena apa? Karena kita masih dibangunkan Allah, yang artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Berapa banyak saudara kita yang tidur bablas gitu kan? Nah, berapa banyak juga saudara-saudara kita yang bangun tidur tidak bisa melihat, sementara kita diberikan kenikmatan sehat oleh Allah, masih bisa kita pergunakan dua bola mata kita, masih kita pergunakan lisan kita untuk bicara. Nah, itu semua adalah nikmat Allah yang harus selalu kita syukuri. Saudara semuanya, hari ini ada dua pertanyaan yang sama mengenai riba. Kita akan bahas sedikit ya. Sebetulnya sih lebih kepada memotivasi aja, karena umumnya teman-teman yang masih berkutat dalam dosa riba itu susah untuk hijrah meninggalkan riba. Karena apa? Yang dilawan tuh setan, yang dilawan was-wasnya setan ya. Jadi beratnya sebetulnya lebih di situ ya. Ini pertama pertanyaan dari Mbak Fahira Nurul Fitri. Gimana cara hijrah Umi dari riba? Kalau di sini pangkalnya koperasi riba. Saya mau Umi jauhi dari riba. Saya sudah coba jauh. Gimana Umi? Tolong saya mau jauhkan riba dan hutang lunas. Jauhkan riba dan hutang lunas. Bentar, ini saya sambung aja pertanyaan kedua juga sama ya. Dari Ida Farida, pengen banget hijrah dan bebas dari riba. Punya aset satu-satunya yaitu rumah. Apakah harus dijual untuk melunasi semuanya? Mohon saran Umi. Apa yang harus kami lakukan agar bisa keluar dari riba? Oke. Untuk keluar dari riba, kita harus paham dulu hukum-hukumnya Allah. Panjenengan semuanya boleh dibuka Al-Qur'annya ya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Di sana ada firman Allah yang betul-betul disampaikan dengan sangat jelas, larangan mengenai riba. Allah melarang riba. Ya, berdirinya orang yang pemakan riba itu seperti berdirinya orang kerasukan ya, karena tekanan penyakit jiwa, penyakit gila itu tadi ya. Ada pendapat ulama yang menyampaikan jika itu nanti bangkit dari kubur kondisinya seperti itu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa selama di dunia pun orang yang memakan riba, kita juga yang memberi riba, hidupnya seperti itu. Nah, panjenengan coba koreksi diri, muhasabah diri, selama memakan riba itu kira-kira hidup panjenengan enak apa enggak? Kira-kira hidup panjenengan tenang apa enggak? Yang ada adalah resah, gelisah, was-was, takut, cemas, gundah, terhimpit, sedih, sengsara, nelongso, keronta-ronta lah, macam-macam itu. Itulah efek dari dosa riba yang selama ini panjenengan nggak sadari. Jadi pertama sekali kudu paham dulu hukumnya riba itu apa. Riba masuk ke dalam 10 dosa besar, yang mana itu dampaknya menyengsarakan hidup kita. Di dunia sengsara, di akhirat pun sengsara.
yang makan riba sengsara, yang memberi riba kitanya pun yang utang riba juga sengsara gitu. Jadi kalau sudah sadar itu termasuk 10 dari dosa besar, segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu seperti apa? Panjenengan bisa lakukan, mari taubat dulu, sholat taubat 2 rakaat, memohon ampun kepada Allah, ya Rob, hamba mohon ampun kepadamu ya Rob, perbanyak istighfar, ya. Setelah itu berjanji di dalam hati, lisan ngucapin, hati berjanji tidak akan pernah menyentuh kembali riba. Jangan jadi manusia munafik, ya. Jangan menjadi orang-orang yang fasik, yang lisannya ngucap, ya Allah, hamba ingin tobat dari dosa riba, tapi mulutnya masih disumpelin makanan-makanan riba, masih ngambil cicilan-cicilan di perbankan, masih ngambil cicilan-cicilan di leasing, masih mungut-mungut hasil riba. Nah, itu fasik. Ya Allah Maha tahu. Jadi ketika kita mengucap ya Allah memohon ampun kepadamu ya Rob dari lisan kita, hati kita membenarkan hamba tidak akan pernah menyentuh kembali riba walau kondisi bagaimanapun beratnya gitu. Jadi harus taubatan nasuha dulu. Mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan menyentuh kembali riba. Kalau kita sudah niatkan kuat seperti itu, insya Allah itu yang akan melindungi kita dari was-was syaitan. Karena ketika kita memutuskan untuk berhijrah dari riba, sini tuh akan terus digempur. Setan akan terus membisikkan was-wasnya, ya. Lu keluar dari riba, nggak usah sok-sokan, lu sengsara ntar, ya. Nanti tiba-tiba datang lah ucuk-ucuk orang dari bank menawarkan, ibu karena pembayarannya bagus, saya tawari pinjaman 100 juta, bunganya ringan, tenornya panjang. Mikir lagi di situ, setan masuk lagi. Iya juga ya, utangku kan masih kurang tuh 100 juta. Udahlah saya ambil aja inilah, toh saya ringan gitu kan. Saya bisa cicil 5 tahun. Nah, sekarang di depannya iming-iming, karena itu produknya setan. Riba itu produknya setan, diiming-iming di depan, udahlah ambil aja, ntar lu ambil utangnya ini, lu tutup pakai ini, ntar gampang, itu kan tenornya 5 tahun tuh, masih panjang tuh, bisa deh, pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa gitu. Nah, itu produknya setan. Nggak taunya nanti 5 tahun ke depan sengsara gitu kan, sengsara ya. Dan rata-rata memang seperti itu. Nah, kalau mengenai pertanyaan tadi, haruskah saya jual aset saya satu-satunya rumah itu untuk menutup semua hutang-hutang riba saya? Jika memang memungkinkan, silakan dijual. Rembukan dengan satu keluarga, karena rumah ditempati satu keluarga. Jika seluruh anggota keluarga udah legowo, udah ikhlas untuk menjualnya, setelah itu nanti membeli rumah yang mungkin lebih sederhana, ya kan? Kalau legowo seperti itu, jauh lebih baik. Nah, saya ceritakan lagi, sahabat UCR yang pernah saya sampaikan, ya kan? 1 tahun rumah beliau tidak dibayar tapi tidak disita itu, beliau satu keluarga sudah rembukan, sudah diskusi, musyawarah, ya, sepakat akan menjual rumah tersebut karena dianggap bisa menyelamatkan ribanya, ya, ribanya waktu itu. Nah, beliau betul-betul sampai sekarang hijrah dari riba total, hijrahnya betul-betul total. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya menghadapi sendiri beliau. Nah, ketika beliau sudah niat hijrah total, ya, sampai sekarang pun digoyang seperti apapun, beliau tetap kuat di dalam dadanya imannya. Tidak, saya sudah tahu hukum riba. Bahkan beliau ditawarin sama satu leasing kayak semacam jual beli mobil bekas gitu. Beliau jawabannya apa? Saya sudah nggak mau sentuh riba. Insya Allah kalau ada rezeki saya beli cash aja. Kalau sekarang saya nggak mau dulu gitu. Itu bagus jawaban beliau. Nah, ketika hamba Allah ini memutuskan untuk hijrah dari riba, ya, Allah yang mudahkan. Qadarullah, bagaimana jalannya, dibolak-balik, diputar-putar, ternyata apa? Rumah tersebut ditawar-tawarkan tidak laku dan Allah memberikan pertolongan beliau dengan jalan yang lain. Karena apa? Rumah yang sudah diikhlaskan oleh beliau itu, keluarga, untuk dijual saja, justru Allah menghendaki rumah tersebut ditempati beliau sampai hari tua. Dan sekarang beliau sudah diberikan rezeki untuk perlahan-lahan menyelesaikan ribanya. Itulah kalau kita niat hijrahnya kuat. Tapi kalau niat hijrahnya nggak kuat, ya kan, masih kayak mikirin, ini saya misalnya hijrah dari riba, kira-kira bisa makan apa enggak ya? Kira-kira nanti saya bakal dimarahi rentenir apa enggak ya? Kira-kira saya bakal dipenjarain apa enggak? Nah, kalau masih memikirkan resiko-resiko duniawi seperti itu, berarti hijrahnya itu masih setengah-setengah, belum total. Kalau seperti itu, setan mudah masuk, ya. Setan mudah masuk dan Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan prasangka hambanya.
Kalau teman-teman ketakutan karena kelaparan, ketakutan diteror, diintimidasi segala macam, sementara seharusnya teman-teman yang ditakuti hanya Rob kita, sebetulnya nggak perlu takut kelaparan, karena Allah itu Sang Maha Kaya, Al-Ghani, ya, Sang Maha Memberi Kekayaan, Al-Mughni. Apa yang harus kita takutkan? Kita punya Rob yang Maha Kaya kok, ya. Kalau kita takut kepada rentenir yang mungkin akan mengintimidasi kita, kenapa kita takut? Wong kita punya Rob yang selalu menjaga kita kok. Ya, kalau Allah tidak berkata tidak akan terjadi. Kalau Allah berkata kun, maka jadilah, kan gitu. Ya. Jadi intinya hijrah dari riba. Gimana caranya bisa hijrah? Ya dari sini, dari hati. Kita niat kuat nggak? Pahami dulu ayatnya. Kenapa sih saya harus hijrah dari riba? Karena Allah melarang saya. Allah melarang dosa riba itu. Makanya saya hijrah gitu kan. Supaya apa? Supaya Allah ridho gitu. Dan semua rata-rata yang tadinya hijrah memang awalnya itu sulit sekali, digempur terus ya. Satu lagi sahabat UCR 3 ya, Mbak Turni kalau nggak salah namanya. Beliau niat kuat hijrah dari riba. Hari itu beliau butuh duit 100.000 karena diminta ibunda beliau yang jualan di pasar untuk modal, ya kan? Dan duit beliau cuma ada 100.000. Ibunya minta 100 lebih lah. Duit cuma ada 100.000. Tiba-tiba ya, namanya orang kalau hijrah seperti ini. Tiba-tiba ada SMS masuk dari koperasi yang menawarkan pinjaman beliau. Ya, bisa saja hari itu beliau ambil, bisa saja. Tapi karena beliau berpikir tidak, saya ingat firman-Nya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Akhirnya apa? Beliau abaikan itu SMS. Ternyata apa? Beliau bersabar, sorenya dapat rezeki bertubi-tubi. Dari teman beliau yang utang ke beliau dibalikin, dari bapak beliau udah kasih duit. Seandainya siangnya tadi atau paginya tadi Mbak Turni ngambil ini tawaran setan, produknya setan riba, Allah mungkin nggak akan pernah tolong. Tapi karena Mbak Turni kuat, niat hijrahnya kuat, Allah mudahkan gitu loh. Jadi prinsipnya itu, apapun kalau kita mau hijrah dari dosa besar, insya Allah yang mudahkan. Cuma manusia itu lebih senang bermain dengan keterbatasan akalnya. Sudah tahu akalnya terbatas, masih terus ini bermain dengan akalnya. Ntar kalau saya hijrah dari riba, saya nggak makan dong. Ntar kalau saya nggak ngambil pinjol, anak saya nggak bisa beli ciki-ciki dong. Itu dulu ada seperti itu, Mbak Nur namanya di UCR itu udah keluar orangnya. Ngotot kasih makan anaknya dari uang pinjol. Prinsipnya kalau nggak ngambil pinjol, anaknya nggak makan ciki-ciki. Sama aja, sedang menjejeli mulutnya anaknya makanan haram, api neraka. Kan kasihan putra-putri kita kalau diberikan makanan haram seperti itu. Padahal anak-anak kecil itu nggak punya dosa gitu loh. Nah, kalau akal kita itu terbatas, Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batas. Ya tadi yang saya contohkan 2 tadi itu, ya. Sahabat kita yang 1 tahun nggak disita, namanya sama yang 1 sahabat UCR juga. Yang beliau hari itu digempur sama setan, udahlah ambil aja itu koperasi. Susah nanti kamu kalau nggak balik koperasi, gimana cara kamu ngasih uang ibu kamu? Nah, beliau kuat, beliau tahan, sorenya Allah kasih gitu ya. Jadi kembali lagi Sobat Biruku semua yang mungkin bertanya gimana caranya hijrah, pahami dulu ayatnya, ya, pahami dulu larangannya Allah, baca berulang-ulang. Allah melarang kita menyentuh riba. Dari itu kita harus meninggalkan riba. Kuatkan di sini. Jangan pernah takut kelaparan, jangan pernah takut kekurangan, karena Allah Sang Maha Kaya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar atau silakan di follow Instagramnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.